Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tergabung dalam klinik Emmaus yang menggunakan fasilitas kesehatan di klinik Emmaus. Selamat sore, apa kabar semuanya? Setelah kira-kira 1 bulan lebih ya, kita berjumpa dalam cek kesehatan. Pada sore hari ini saya hadir di sini untuk memberikan informasi tentang penyakit tidak menular. Saat ini pemerintah Indonesia itu sedang gencar untuk memberantas penyakit tidak menular setelah di tahun-tahun sebelumnya itu memberantas penyakit menular, tapi saat ini penyakit tidak menular. Pemerintah menyiapkan screening untuk menjaring masyarakat yang menderita penyakit tidak menular untuk tergabung untuk melakukan program dan pencegahan pengendalian dari penyakit tidak menular. Oleh karena itu, pada sore hari ini saya ingin memberikan informasi tentang penyakit tidak menular karena sebagai fasilitas kesehatan dasar, kami mempunyai kewajiban untuk hal tersebut. Nah, yang akan saya informasikan itu tentang penyakit tidak menular, latar belakangnya, kemudian pengertian penyakit tidak menular, penyebab dan faktor risikonya, kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Itu strateginya itu diambil dari strategi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, latar belakang mengapa kita belajar tentang penyakit tidak menular. Saat ini penyakit tidak menular sudah meningkat dan penyebab kematian di dunia sekitar 36 juta jiwa per tahun itu 71%-nya akibat penyakit tidak menular. 80% kematian ini terjadi di negara berkembang ya, negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. 73% dari 80% kematian tadi itu disebabkan oleh penyakit tidak menular, 35%-nya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian 12%-nya oleh penyakit kanker. Jadi sekarang ini kanker juga itu angkanya meningkat, dan 6% itu oleh penyakit pernapasan kronis, 6% oleh penyakit diabetes, dan 15% itu oleh penyakit-penyakit lainnya. Nah, pergeseran dari penyakit menular ke penyakit tidak menular ini itu disebabkan oleh perubahan lingkungan, perubahan perilaku masyarakat, kemudian ada transisi demografi. Sekarang ini lebih banyak orang tinggal di kota, tidak mau tinggal di tidak mau tinggal di desa. Kemudian perubahan teknologi yang semakin pesat, ekonomi dan sosial budaya menyebabkan penyakit bergeser dari menular, contohnya TBC, kemudian HIV/AIDS, penyakit kelamin, menjadi ke penyakit tidak menular. Nah, seiring dengan peningkatan ini, maka faktor-faktor risiko pun meningkat. Faktor risiko penyakit tidak menular di sini contohnya tekanan darah tinggi atau hipertensi, meningkatnya gula dalam darah atau diabetes, itu faktor risiko. Kemudian indeks massa tubuh yang meningkat atau yang kita kenal dengan nama obesitas atau berat badan yang kelebihan dari normal. Kemudian pola makan yang tidak sehat sekarang ini, apalagi dengan sekarang ini makanan-makanan siap saji itu ada di mana-mana, maka orang-orang lebih suka membeli makan-makan siap saji yang notabene tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garam, tinggi karbo. Kemudian juga kurang aktivitas fisik. Kita lihat sekarang ini ada teknologi medsos, HP dan lain-lainnya, membuat orang itu duduk bisa dari pagi sampai sore hanya toka-toki di HP. Itu membuat orang tersebut tidak melakukan aktivitas
dan merokok serta alkohol. Ini juga menjamur di negeri kita ini dan di dalam kelompok kita. Menurut data riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan tahun 2018 itu menunjukkan bahwa peningkatan indikator-indikator utama penyakit tidak menular di mana prevalensi hipertensi pada penduduk usia 18 tahun dari 25,8% meningkat menjadi 34%. Obesitas penduduk usia lebih dari 18 tahun meningkat dari 14,8% menjadi 21%. Kemudian merokok, prevalensi penduduk yang merokok usia kurang dari 18 tahun itu dari 7,2% menjadi 9,1%. Jadi merokok ini di data riset kesehatan dasar itu sudah mulai hitung dari umur kurang dari 18 tahun. Jadi bukan hanya bapak-bapak, anak muda juga, anak remaja juga merokok. Jadi bukan hanya orang tua. Kanker itu dari 1,4 menjadi 1,8 per mil. Sekarang ini rumah sakit umum itu sudah membangun unit onkologi untuk menangani pasien-pasien kanker. Jadi berbagai macam jenis kanker sudah ada di kita. Dan ini sangat memang teknologinya sudah canggih, tapi tetap saja ini kita harus cegah dan kendali. Stroke pada penduduk umur lebih dari 15 tahun meningkat dari 7 menjadi 10,9 per mil. Dan penyakit ginjal, penyakit diabetes, prevalensi aktivitas fisik yang kurang pada penduduk umur lebih dari 10 tahun meningkat dari 26,1% menjadi 35,5%. Aktivitas fisik kurang ini berkaitan dengan tadi terlalu banyak pegang HP, jadi tidak makan bergerak juga tidak, duduk di tempat saja, itu aktivitas fisik berkurang. Kemudian prevalensi konsumsi buah atau sayur yang kurang pada penduduk lebih dari 5 tahun meningkat dari 93,5% menjadi 95,5%. Jadi sebelum penelitian kesehatan dasar itu penduduk yang makan sayur itu, yang tidak makan sayur itu sudah 93,5%. Dia meningkat lagi menjadi 95,5%. Jadi sebenarnya penduduk kita ini memang kurang makan buah dan sayur, lebih banyak makan nasi. Ya bahkan mungkin nasi kosong dan garam itu banyak terjadi di negara kita. Dan apa yang harus kita buat dengan penyakit menular yang semakin meningkat dan angka kematian semakin meningkat ini? Kita harus punya komitmen bersama, kesepakatan bersama untuk menurunkan angka kesakitan, mortalitas, angka kematian, dan kecacatan akibat penyakit tidak menular ini. Melalui mengintensifikasikan pencegahan dan pengendalian menuju Indonesia sehat. Jadi kita harus sepakat terhadap siapa? Terhadap diri sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita. Jadi kita saling mendukung, baik dalam keluarga maupun di lingkungan kita. Nah, atas dasar itu maka kita Klinik Emmaus melakukan program yang pertama kemarin, kita cek kesehatan. Kemudian yang kedua ini memberikan informasi tentang penyakit tidak menular. Lalu nanti langkah berikutnya adalah screening. Kita menjaring orang-orang yang ada penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan lain-lainnya. Nah, kita akan masuk ke dalam program pemerintah. Nah, pengertian penyakit tidak menular tadi jelas ya. Penyakit tidak menular merupakan kumpulan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Dan sifatnya tidak menular. Ingat, tidak menular. Beda dengan TBC ya. Menurut WHO, penyakit tidak menular ini penyakit yang tidak menular langsung dari satu orang ke orang lain. Penyakit ini perkembangannya itu perlahan-lahan dan lama, atau yang biasa sebut penyakit kronis. Seperti hipertensi itu, sebelum terserang hipertensi sebenarnya 15 tahun sebelumnya itu, atau diabetes ya, sebelum kita timbul gejala diabetes, sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah terkena sakit 15 tahun yang lalu.
Tetapi karena dia jalannya perlahan-lahan, maka setelah 15 tahun baru kita rasakan gejalanya. Jadi ini pembunuh berdarah dingin sebenarnya ya. Penyebab dari penyakit tidak menular ini yang pertama itu penyakit kronis degeneratif. Degeneratif itu karena kita usia sudah tua tuh, jadi penyakit-penyakit tua, contohnya penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus, kanker, penyakit paru obstruktif yang kronik, dan penyakit-penyakit lainnya. Penyakit tidak menular juga bisa disebabkan karena perilaku dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, faktor-faktor risiko penyakit tidak menular. Faktor-faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan orang mengalami penyakit tidak menular? Yang pertama itu merokok. Jadi rokok ini selain menyebabkan polusi ya, menyebabkan merokok itu baik merokok yang tembakau atau merokok elektrik atau merokok yang dibeli di toko-toko ini, dia menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Jadi dia akhirnya menyebabkan inflamasi atau peradangan yang pada akhirnya menjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Yang kedua itu kurang aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik ini menyebabkan penumpukan lemak dan mengurangi kebugaran tubuh. Jadi kalau kita kurang aktivitas fisik, lemak kita tidak dipecah, dia simpan di dalam tubuh kita. Kemudian kurang konsumsi buah dan sayuran. Jadi buah dan sayuran ini sangat-sangat penting untuk dimakan supaya kalau ada vitamin-vitamin di dalamnya itu dia membantu metabolisme dalam tubuh. Dan sayur-sayuran dan buah ini juga mencegah kanker ya. Kanker, aktivitas fisik juga bisa mencegah kanker, mencegah penyakit jantung dan lainnya, jadi sangat bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian faktor risiko yang keempat adalah konsumsi alkohol, memiliki dampak terhadap kesehatan hati, ginjal kronik, ginjal dan otak, dan ada faktor-faktor risiko lainnya. Jadi jenis penyakit tidak menular tadi selain penyakit jantung, penyakit stroke yang otak tadi, kemudian penyakit ginjal, kemudian penyakit diabetes mellitus, masih ada penyakit-penyakit lain, contohnya penyakit-penyakit pada saraf, pada pernapasan, pada sirkulasi, pada saluran perkencingan, pada kulit yang tidak menular dari satu orang ke orang lain. Jadi ada banyak. Nah, sekarang pencegahannya apa? Bagaimana kita bisa mencegah ini penyakit tidak menular? Jadi jangan bilang, wah ini tidak akan sembuh. Dia memang tidak akan sembuh. Ada penyakit-penyakit yang tidak sembuh, tetapi kita tetap sehat dalam kondisi penyakit yang kita sandang tadi. Jadi pencegahannya itu adalah komitmen bersama tadi untuk merubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan merubah gaya hidup. Jadi perilaku yang tidak sehat lagi, contohnya apa? Tidak merokok lagi. Jadi misalnya dalam rumah ada bapak yang merokok, ini diusahakan untuk tidak merokok karena walaupun hanya dia sendiri yang merokok, tetapi asapnya dihirup oleh seluruh anggota rumah. Jangan lupa itu, perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. Karena perokok aktif kan dia hembuskan asap rokoknya, dihirup oleh orang-orang yang perokok pasif, maka dialah yang lebih terkena. Dulu Menteri Kesehatan sebelum Menteri Ben Boy itu dia meninggalnya karena kanker paru. Kanker paru ini mengapa? Setelah ditelusuri ternyata suaminya itu tukang merokok. Jadi itu bahayanya. Kemudian mengkonsumsi sayur dan buah-buahan maksimal ya 5 porsi per hari. 5 porsi per hari ini sama dengan kita makan sayur. Misalnya kita makan sayur 3 gelas, itu isinya sudah 100 gram per gelas ya. 3 gelas itu gelas yang isinya 200 cc. Jadi sayur kita masak, kita centong taruh di gelas, kita ukur penuh gelas yang 200 cc itu sekitar 100 gram. Dan kita makan buah, misalnya kalau sayur kita makan 3 kali, maka buah kita makan 2 kali. Buah itu misalnya buah pisang, 2 buah.
pagi dan siang dan sore, atau jeruk 2 buah, atau pepaya 1 iris yang 100 gram. Kemudian mengkonsumsi gula tidak boleh lebih dari 4 sendok makan per orang per hari. Konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per orang per hari. Coba diambil sendok teh dengan gelas, saya kasih contoh. Kemudian konsumsi lemak atau minyak tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. 5 sendok makan per orang per hari. Dan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, sebanyak 3-5 kali per minggu. Tidak minum alkohol dan kendalikan stres. Jadi itu. Jadi saya ulangi, perilaku yang tidak sehat kita rubah menjadi perilaku yang sehat. Yang pertama itu tidak merokok. Yang kedua mengkonsumsi sayur dan buah-buahan 5 porsi per hari. Tidak mesti saat buah-buahan yang mahal, tidak perlu. Buah-buahan itu buah-buahan dari kebun sendiri, buah pisang, buah pepaya. Kalau makanya kita rajin tanam pepaya atau pisang itu dari kebun sendiri, kita bisa menikmati. Jangan kasih orang, jangan jual. Garam hanya boleh 1 sendok teh per orang per hari. Jadi gelas yang dijelaskan tadi itu gelas yang ini namanya gelas belimbing. Jadi sayur itu kita masak, kita centong taruh di sini tanpa air ya. Dan ini nih 100 gram. Jadi 3 gelas ini, pagi 1 gelas, siang 1 gelas, sore 1 gelas. Kemudian tambah dengan buah 2 buah jeruk atau 2 buah pisang Ambon. Kemudian konsumsi garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per orang per hari. Ini 1 sendok teh. Mungkin terlalu kecil, ambil sendok teh yang agak besar. Kemudian konsumsi lemak tidak boleh lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. 5 sendok makan per orang per hari. Sendok teh tadi mungkin pakai yang lebih ya, yang lebih besar sedikit dari ini, lebih kecil dari ini. Ini sendok teh, sendok makan, gelas belimbing yang ini. Kemudian aktivitas fisik itu 30 menit 3-5 kali per minggu. 30 menit. Jadi yang murah meriah tanpa biaya adalah jalan kaki. Jadi jalan kaki, tapi bukan jalan kaki berhenti ngobrol dulu terus jalan lagi. Tidak, jalan yang teratur ya, jalan yang terus menerus selama 30 menit. Jadi kalau lebih bagus lagi kita sambil jalan sambil doa, itu tidak terasa, atau dengar musik. Kemudian tidak minum alkohol dan kendalikan stres. Jadi ini kendalikan stres ini akan ada sesi sendiri, bagaimana mengatur sayur dan sebagainya, nanti kita ada sesi sendiri. Kemudian bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat dengan kriteria-kriteria berikut. Lingkungan yang sehat ini, 1 itu harus bebas dari polusi udara. Jadi polusi asap rokok, polusi asap bakar-bakar sampah, kemudian polusi debu-debu ya, sebenarnya yang rumah di pinggir jalan itu tuh mesti ada cara untuk menangkal debu-debu itu. Kemudian pemerintah ini sebenarnya pemerintah harus mengeluarkan peraturan supaya kendaraan yang tidak layak jalan itu tidak boleh lagi beredar di jalanan, supaya jangan mengeluarkan polusi dari knalpot dan sebagainya. Kemudian penyediaan fasilitas umum ini oleh pemerintah, dan sekarang kita lihat fasilitas umum untuk olahraga tuh ada taman nostalgia, kemudian trotoar di jalan tuh sudah ada, jalan setapak, kemudian di Kupang ini ada Car Free Day. Kita bisa gunakan itu. Jadi hidup ini jangan terlalu mesti urus rumah terus, kita mesti juga ada olahraganya. Olahraga itu penting, sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit. Nanti kita bahas tersendiri tentang olahraga.
Kemudian kita juga harus menjaga agar kondisi tubuh kita selalu dalam keadaan sehat dengan mempertahankan berat badan ideal. Berat badan ideal itu ada perhitungannya. Nanti saya ajarkan. Kemudian kita mempertahankan supaya gula darah kita tetap normal walaupun misalnya kita mengidap diabetes. Bagaimana supaya gula darah kita itu tetap normal, ada dia cara. Kemudian bagaimana supaya kolesterol kita tetap normal walaupun kita mungkin menderita penyakit jantung atau apa, dan kita menjaga tekanan darah kita tetap dalam batas normal walaupun kita sedang minum obat jantung atau kita ada penyakit jantung. Itu ada cara-caranya. Nah, itu pencegahannya. Kemudian terakhir ini pengendalian. Pemerintah itu sudah terapkan strategi pengendalian itu dengan istilah yang namanya cerdik. Cerdik itu ada CERDIK. C itu cek kondisi kesehatan secara berkala. Jadi kalau kita sudah terjaring bahwa kita menderita penyakit tidak menular, maka nanti ada programnya. Setiap bulan ada posyandu untuk orang-orang tua. Itu di situ akan ada cek gula, cek tekanan darah, cek kolesterol, cek asam urat. Kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang E tadi, enyahkan asap rokok. Ini juga nanti kita akan ada programnya bagaimana caranya mengenyahkan. Dimulai dari rumah. Kita mesti ada kesepakatan, ada komitmen bahwa asap rokok itu memang satu orang yang hisap, tapi semua orang di rumah akan menghirupnya. Jadi kita tinggal pilih mau sakit-sakitan atau mau sehat. Kemudian rajin aktivitas fisik. R, rajin aktivitas fisik itu adalah jalan kaki. Itu murah meriah tanpa ada bayarannya. Kita bisa jalan kaki. Selain kita sehat, kita juga meningkatkan ketenangan batin, rileks, tidak stres. Itu salah satu cara untuk mengendalikan stres juga. Kemudian D-nya adalah diet sehat dengan kalori seimbang. Diet sehat. Jadi di sini nanti kita diajarkan bagaimana diet sehat itu dengan kalori yang seimbang itu nanti kita bahas di sesi tersendiri. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup untuk kita itu adalah sekitar 6-7 jam per hari, 6-8 jam ya. Jadi jam 10 malam itu tidak boleh lagi pesta ya. Jadi kalau ada pesta tuh jam 9:30 kita udah pamit pulang. Jangan duduk terus ikut dansa-dansi dengan anak-anak muda, itu tidak betul. Anak muda juga sebenarnya harus tidur cukup, istirahat cukup, dan kendalikan stres. Jadi terapkan perilaku cerdik. Cerdik itu C kondisi kesehatan secara berkala. E, enyahkan. R, rajin aktivitas fisik. D, diet sehat dengan kalori seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan K, kendalikan stres. Jadi ini tentang penyakit tidak menular. Ini saya rujuk dari Kementerian Kesehatan, pedoman penyakit, buku pedoman penyakit, manajemen penyakit tidak menular. Jadi demikian kira-kira pertemuan kita pada sore hari ini. Misalnya Bapak Ibu merasa kurang jelas dengan penjelasan saya atau ingin bertanya lebih lanjut, bisa tulis di WA Group Klinik Emmaus. Kemudian langkah kita yang pertama dalam men-screening penyakit tidak menular ini adalah dengan mengisi formulir. Linknya akan saya kirim ke Bapak Ibu. Kita isi, misalnya ada yang kesulitan dalam mengisi, nanti saya bantu. Mulai hari ini, mulai sore ini kita akan kirim linknya. Jadi mulai besok saya akan cek kira-kira sudah sejauh mana kirimnya, sehingga kita bisa tahu siapa saja yang mengidap penyakit tidak menular atau orang-orang yang tidak mengidap. Kita bisa bergabung dalam pencegahan penyakit tidak menular. Demikian penjelasan dari saya pada sore hari ini, dengan harapan Bapak Ibu memahami apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu
silakan bertanya lewat link yang sudah kami berikan. Sekian, terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati.